Dika hanya ingin mencari tempat beristirahat di tengah malam dingin. Tapi yang ia temui justru sebuah penginapan yang penuh dengan rahasia. Ketika langkah kaki pertama masuk penginapan, ia tidak menulis nama di buku tamu. Namun, sang pemilik penginapan sudah tahu namanya. Ia curiga, dan saat ia menggali lebih dalam, ia menyadari satu hal yang mencekam. Setiap orang yang pernah menginap di sana tak pernah keluar lagi. Apa yang sebenarnya tersembunyi di penginapan tersebut? Misteri di balik buku tamu. Dika adalah jurnalis muda yang sedang bertugas keluar kota untuk meliput berita tentang korupsi di sekolah dasar. Di kota itu sendiri, Dika belum pernah sekalipun ke sana. Tibalah Dika di kota tujuan pada malam hari. Walaupun ia sendiri masih asing dengan tempat tujuan, ia mencoba cari tempat menginap yang dingin. Dapatlah ia tempat menginap yang dingin yang sesuai keinginannya. Lalu, ia mulai merasa ada yang tidak beres saat berdiri di depan pintu untuk memencet bel penginapan itu. Meskipun suasana rumah tampak sederhana, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain selain wanita tua yang menyambut Dika di depan pintu penginapan. Saat langkah pertama masuk, Dika sudah merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Sebuah aura yang membuatnya merasa terperangkap di antara kenyataan dan sesuatu yang lebih gelap. Namun, ia mengabaikan hal tersebut karena ia harus segera istirahat agar besok bisa meliput berita. Wanita tua itu segera mengajak Dika ke kamar yang telah disiapkan. Kamar yang ia tempati sederhana, dengan sebuah tempat tidur yang besar dan bersih. Lalu, wanita tua itu mengajak Dika bercerita, yang tampaknya tidak pernah lelah bercerita, dan tidak pula menyarankan agar Dika istirahat. Setelah 1 jam berbincang-bincang, wanita tua itu pergi keluar kamar. Tapi sebelum pergi, ia memandangi Dika untuk waktu yang lama, yang membuat Dika mengernyitkan dahi dan menjadi waspada. Ketika ia memutar tubuhnya untuk berbaring, ia melihat ada sesuatu yang aneh di kolong meja. Ada sebuah potret hitam putih yang sepertinya luput dari mata wanita tua itu saat membersihkan kamar. Potret hitam putih tersebut memuat gambar seorang pria muda dengan senyum yang sangat familiar. Seperti orang yang pernah ia lihat, tapi lupa entah di mana. Pria dalam gambar itu mengenakan jas yang terlihat modern, tapi rambutnya sedikit ketinggalan zaman. Seperti ada perasaan yang erat di dalam diri Dika, memaksa dirinya untuk menatap lebih lama. Saat menatap potret tersebut, tiba-tiba suara burung beo menggema dari ruang tamu. Burung itu mengeluarkan suara keras, membuat Dika terbangun, berlari ke ruang tamu, dan mendapati burung itu seperti sedang mencoba berteriak, memberi pesan ke Dika. Ia merasakan kepanikan merayapi tubuhnya saat mendekati burung beo itu. Dika mulai merasa lebih waspada dan bertanya-tanya penyebab burung beo itu berteriak karena di ruang tamu tidak terjadi apa-apa. Saat Dika ingin kembali ke kamarnya, ia melihat wanita tua itu mendekati burung beo dan berkata, "Tuan Dika, Dia memiliki kulit yang sangat lembut," ujar wanita tua itu dengan nada yang makin pelik, seakan mencoba menenangkan burung beo tersebut. Dia seperti anak muda yang sangat sehat, hampir seperti tak ada bedanya dengan Billy. Dika merasakan tenggorokannya tercekat. Nama itu, Tuan Billy, terlalu familiar di telinganya. Ia berusaha mengingat, tapi pikirannya kacau. Dika memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Sambil berjalan menuju dapur untuk membuat secangkir kopi agar dirinya tenang dan dapat mengingat Tuan Billy. Tetapi di dapur, ia melihat hal lain yang lebih mengganggu. Ada sebuah foto lain yang dipajang di dekat meja makan. Sebuah foto kolektif dari beberapa orang yang tampaknya adalah tamu-tamu sebelumnya. Wajah mereka semua terlihat seperti orang yang baru saja ia kenali. Langkah kakinya semakin terburu-buru saat ia merasakan ketegangan semakin meningkat. Dalam sekejap, ia sadar. Nama-nama yang tercatat di buku tamu
adalah nama-nama orang-orang yang hilang yang dilaporkan di berita lokal tentang orang-orang yang menghilang secara misterius, hanya untuk ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, terbaring di tempat-tempat terpencil tanpa penjelasan. Rasa takut menyergapnya saat ia berjalan kembali ke ruang tamu dan bertanya dengan suara parau ke wanita tua itu, apakah tamu terakhir yang menginap di sini benar-benar tidak ada dalam 3 tahun terakhir? Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan kosong, lalu berkata, "Tidak ada, kecuali dirimu." Suara itu datar tanpa emosi, menghadap ke burung beo. Tiba-tiba, Dika teringat sesuatu yang sangat penting, bahwa ia belum menuliskan namanya di buku tamu. Lalu bagaimana wanita tua itu tahu namanya sedangkan ia tidak pernah menyebutkan namanya sendiri? Ketika ia berbalik untuk pergi, ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Suara kaki Dika bergetar di lantai kayu rumah yang mulai terasa lebih sempit. Ia merasakan hawa dingin merayap di sekelujur tubuhnya. Langkahnya terhenti ketika melihat bayangan di ujung lorong yang perlahan mendekat. Seorang pria mengenakan jas tua dengan wajah familiar yang ternyata adalah Tuan Billy, wajah yang tadi ia lihat di foto. "Dika?" Pria itu berkata, namun suara itu terdengar tidak manusiawi, seolah sudah kehilangan ruhnya. "Kami sudah menunggumu." Saat itulah Dika tersadar, semua tamu yang bermalam di penginapan ini bukan hanya menghilang, tetapi mereka menjadi bagian dari penginapan tersebut, terperangkap dalam bayangan yang tak pernah bisa lepas dari dimensi waktu yang menghukum mereka selamanya. Kini tak ada lagi jalan keluar dan tak ada yang bisa mengubah takdir mereka. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Untuk lebih banyak kisah mencekam, pastikan kamu subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.